Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih berfokus dalam proses pelatihan. Xiao Yan menyerap energi lebih dari belasan mata air ajaib. Sumber pil energi juga pada saat ini telah ditelan, namun mata air ajaib ini masih mengandung sumber energi origin Qi yang kaya. Pil ajaib di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini juga telah memadatkan pola ke-8. Namun Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan hal ini karena yang terpikir oleh Xiao Yan hanyalah berlatih dan terus berlatih seperti orang gila. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin menerobos tingkat keabadian secepat mungkin. Begitu selesai dengan kolam yang satu, Xiao Yan pada saat ini juga terus bergerak maju. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena ada banyak monster yang merangkak keluar dari mata ajaib satu demi satu. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak mengambil tindakan. Xiao Yan memutuskan duduk bersila di mata air ajaib dan kembali melakukan proses kultivasi. Tai Qing dan Shen Ju juga pada saat ini berdiri dan benar-benar tampak tidak ingin mengambil tindakan. Namun sesaat kemudian sosok permaisuri tiba-tiba muncul di samping mereka. Mata indah permaisuri pada saat ini menatap ke arah Tai Qing dengan senyum di mulutnya. Tai Qing seketika terkejut dan Tai Qing seketika bergerak untuk mengambil tindakan tegas. Tai Qing pada saat ini berusaha untuk menghancurkan banyak monster yang mendekati Xiao Yan. Shen Ju juga pada saat ini melakukan hal yang sama karena keduanya benar-benar takut terhadap permaisuri. Senyuman permaisuri ini memang terlihat manis, tetapi di mata Tai Qing senyum ini bahkan lebih tajam daripada pedang pembunuh. Tai Qing pada saat ini hanya bisa menghela nafas melihat Xiao Yan yang terus berlatih dengan permaisuri di sampingnya. Ada satu detail yang diperhatikan oleh Tai Qing setiap kali Xiao Yan berlatih. Permaisuri yang hilang tiba-tiba muncul dan diam-diam menjaga Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menyerap energi dari mata air iblis di sekitar. Xiao Yan melangkah dengan mulus karena pada saat ini Tai Qing dan Shen Ju membuka jalan dengan menghabisi banyak monster. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak mendapatkan hambatan apapun. Begitu para monster ini berhasil dihancurkan, Shen Ju dan Tai Qing pada akhirnya kembali berada tepat di samping Xiao Yan. Mereka pada saat ini bisa merasakan adanya keanehan yang tidak terlukiskan dari Xiao Yan. Tai Qing berpikir semuanya benar-benar terlalu aneh dan bergumam kepada Shen Ju bahwa dirinya benar-benar seorang dogat. Shen Ju mengangguk dan mulai menganalisa sebelum akhirnya segera berbisik dengan suara rendah. Sosoknya berkata bahwa ini benar-benar aneh, tetapi dirinya juga curiga akan suatu hal. Mungkin saja yang mereka lihat hanyalah sebuah klon sementara tubuh keabadian di dalam dirinya adalah sosok sebenarnya. Tai Qing pada akhirnya mengangguk sedikit dan berkata bahwa itu memang masuk akal. Jika dirinya hanyalah seorang dogat dan memiliki tubuh keabadian yang merupakan klon yang kuat, hal itu benar-benar dapat dikatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Keduanya pun saling memandang dan pada saat ini tampak terlihat berpikir. Mereka pada saat ini memahami bahwa sosok Xiao Yan yang merupakan dogat ini tampaknya benar-benar sebuah klon. Setelah beberapa saat Shen Ju pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan berkata tetapi monyong-monyong dirinya dan penguasa istana benar-benar mirip. Tai Qing juga bergumam bahwa hal itu lebih dari sekedar kemiripan. Selain dari pakaian dan gaya rambut, raut wajahnya sama persis dengan tuan istana. Keduanya tampak seolah-olah diukir dari cetakan yang sama dan hal ini benar-benar mencengangkan. Shen Ju kembali menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya dengan suara rendah bertanya apa rencana yang harus mereka lakukan sekarang. Tai Qing memandang ke arah Xiao Yan dan pada saat ini dengan hati-hati menatap ke arah permaisuri di samping Xiao Yan. Tai Qing pun lanjut berbisik bahwa mereka hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Shen Ju pun menghela nafas dan menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Tai Qing. Setelah beberapa saat pada saat ini aura kuat segera terpancar dari tubuh Xiao Yan.
Xiao Yan telah menerobos ke 900 juta origin Qi. Lonjakan energi juga masih terus meningkat dan setelah menyerap belasan mata air ajaib, Xiao Yan pada saat ini telah menembus tahap menengah Dogat bintang 9. Menyadari hal tersebut, Tai King pada saat ini seketika mengangkat alisnya. Sosoknya tanpa sadar bergumam, mungkinkah orang ini telah kembali menerobos? Dirinya ingat bahwa ketika pertama kali dirinya melihat klon ini itu masih memancarkan gelombang Dogat bintang 8, dirinya benar-benar dipromosikan menjadi Dogat bintang 9 dengan sangat cepat. Sepertinya klon ini juga merupakan sosok yang sangat berbakat. Tai King pada saat ini menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sementara Senju menatap ke arah Xiao Yan dengan keterkejutan. Senju pada akhirnya segera berkata kepada Tai King bahwa semuanya tampak terlalu berbahaya. Begitu sosoknya selesai berbicara, sosok Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke arah Senju dengan dingin. Senju seketika langsung gemetar dan bergumam bahwa menara pembunuhan ini terlalu berbahaya. Dirinya benar-benar menyembunyikan terlalu banyak monster. Senju segera menoleh ke arah Tai King dan bertanya, bukankah apa yang dikatakan oleh Senju adalah sebuah kebenaran? Tai King pada saat ini hanya bisa mengangguk dengan sedikit gelagapan karena bingung. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berdiri dan melihat ke arah mayat monster di sekitar. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah sinar yang menuju ke lantai ketiga. Xiao Yan pun segera berkata sebaiknya mereka pergi ke lantai ketiga. Setelah mengatakan hal ini, Xiao Yan memandang ke arah Senju dan Tai King dan memberi isyarat bagi mereka untuk pergi terlebih dahulu. Keduanya tidak punya pilihan lain selain bergerak menuju ke arah seberkas cahaya. Ia diikuti dengan Xiao Yan. Ketiganya pada akhirnya benar-benar menghilang di lantai kedua. Begitu muncul sosok Senju pada saat ini seketika menoleh, dirinya hanya melihat Tai King di sampingnya dan tidak ada keberadaan dari Xiao Yan. Senju pun tertawa sebelum akhirnya bergumam sepertinya orang ini tidak mengikuti mereka. Tampaknya mereka pada saat ini telah kembali bebas. Tai King pada saat ini menatap dingin ke arah Senju dan tidak berkata apapun. Sebuah suara samar juga pada saat ini segera terdengar di belakang Senju. Suara tersebut berasal dari Xiao Yan yang bertanya seberapa bebaskah Senju. Senju tiba-tiba berubah menjadi kaku dan menoleh untuk menatap ke arah Xiao Yan yang baru saja muncul. Faktanya sebelumnya Xiao Yan memang benar-benar memasuki ruang lain dan dipisahkan dengan keduanya. Namun dengan permaisuri di samping Xiao Yan dan selama pikirannya bergerak, Xiao Yan sesungguhnya bisa pergi kemanapun sesuai yang Xiao Yan mau. Senju pada saat ini hanya bisa terdiam dan sosoknya benar-benar takut ketika memandang ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera berkata sebaiknya mereka segera pergi. Jika mereka ingin bebas, hal ini benar-benar masih terlalu dini. Mereka harus melihat apakah keduanya memiliki kemampuan untuk bebas. Senju memandang ke arah Xiao Yan yang tampak tidak mempedulikannya dan Senju menamparkan mulutnya. Sosoknya segera mengikuti pergerakan Xiao Yan dengan hati-hati bersama dengan Tai King. Lantai ketiga ini dipenuhi dengan banyak mayat monster dan tampaknya seseorang telah tiba di tempat ini sebelum kelompok Xiao Yan. Begitu kekuatan spiritual Xiao Yan melesat, Xiao Yan juga benar-benar tidak bisa merasakan adanya aura apapun. Ada banyak pohon yang berada di sekitar dengan batang berwarna merah, tetapi pohon ini benar-benar gundul. Tidak ada satu daun pun yang tersisa dan sepertinya semuanya telah dijarah oleh orang-orang yang datang ke sini sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit menyesal dan Xiao Yan berpikir tampaknya Xiao Yan terlalu lama berlatih di lantai kedua. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu menginginkan energi iblis, tetapi Xiao Yan membutuhkan origin Qi yang murni. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini sepertinya harus bergegas menuju ke lantai lainnya. Xiao Yan pada akhirnya segera mengajak semuanya untuk bergegas menuju ke lantai keempat dan ternyata lantai keempat juga sama.
Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya dan Xiao Yan memutuskan untuk menaiki lantai kelima. Dengan pil energi iblis di dalam tubuh Xiao Yan yang memiliki 8 pola, sepertinya Xiao Yan masih bisa melesat lebih jauh. Senju dan Tai King juga pada saat sebelumnya telah menyerap energi iblis dan pola di dalam pil energi mereka telah bertambah. Hal ini pada akhirnya membuat mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 5 dan selanjutnya. Xiao Yan pada akhirnya bergegas bersama dengan Senju dan Tai King ke lantai kelima dan begitu mereka sampai, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut melihat ada banyak sosok yang sedang melakukan pertempuran. Sudah banyak orang kuat yang datang ke tempat ini dan setelah memasuki tempat ini, Xiao Yan juga melihat bahwa lantai 5 ini masih dikelilingi kabut abu-abu. Namun sekilas terlihat adanya ratusan monumen batu berwarna darah. Saat ini ada beberapa sosok berserakan duduk di depan batu-batu tersebut. Semuanya berkonsentrasi dan memejamkan mata mereka seolah-olah sedang memahami sesuatu. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan pada akhirnya berjalan mendekat. Kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini segera menelusuri salah satu batu yang berada di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika bergumam dipenuhi dengan keterkejutan bahwa ini adalah teknik tingkat penciptaan tingkat tinggi. Ini merupakan teknik kungfu dan ini benar-benar memiliki tingkat yang cukup tinggi. Xiao Yan pada akhir mengangkat kepalanya dan Xiao Yan mulai kembali memperhatikan sekitar. Ada ratusan monumen batu dan sepertinya dirinya telah mendapatkan warisan pertama dari Raja Iblis Tianhe. Tingkat dari keterampilan ini juga tidak main-main dan jika bisa dinaikkan lebih tinggi lagi, maka itu benar-benar akan menjadi keterampilan level kuno. Level kuno ini benar-benar sangat langka dan bahkan bagi seorang makhluk keabadian akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Dengan begitu maka tingkat penciptaan tingkat tinggi ini benar-benar sudah merupakan harta karun yang terbaik. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu tertarik dengan keterampilan kungfu tersebut. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir, tiba-tiba Xiao Yan melihat tablet batu ini menghilang. Ada dua sosok yang duduk bersila di hadapan tablet batu tersebut. Salah satu di antara mereka matanya terbuka dengan warna merah sementara yang lainnya terlihat masih stabil. Sosok yang masih mempertahankan kewarasannya pada saat ini bergumam bahwa sungguh sangat sial karena dirinya tidak mendapatkannya terlebih dahulu. Xiao Yan pada saat ini mengangkat alisnya menatap ke arah sosok yang pada saat ini berhasil menyerap energi dan keterampilan tersebut. Xiao Yan memutuskan untuk mengabaikan si pria dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk pergi. Xiao Yan berpikir bahwa keterampilan bertarung ini tidak cocok dengan Xiao Yan karena bagaimanapun juga Yang Mulia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Raja Iblis Tianhe dan secara alami warisan dari Yang Mulia juga lebih kuat. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Senju dan yang lainnya agar mereka segera pergi. Senju pada saat ini terkejut dan bertanya kepada Xiao Yan apakah mereka akan berangkat sekarang. Meskipun Senju adalah ahli di tingkat ketiga keabadian tetapi begitu dirinya datang ke tempat ini dan mengejar warisan, dirinya benar-benar sangat tergoda dengan banyak warisan yang berada di tempat ini. Dengan warisan-warisan ini tentu saja kekuatan Senju serta kemampuan bertempurnya akan ditingkatkan. Oleh karena itu tampak terlihat enggan ketika mendengar Xiao Yan yang mengajak mereka untuk pergi. Bersamaan dengan itu sosok permaisuri juga pada saat ini secara tiba-tiba muncul. Senju menatap dengan matanya sendiri bahwa permaisuri pada saat ini benar-benar muncul begitu saja. Hal ini benar-benar luar biasa dan sosoknya pada saat ini terlihat terkejut. Terlebih lagi yang mencengangkan bahwa Senju juga pada saat ini tidak bisa mendeteksi aura apapun di tubuh permaisuri. Di sisi lain permaisuri pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang hendak pergi dan bertanya apakah Xiao Yan tidak ingin mendapatkan warisan di tempat ini. Xiao Yan mengangguk dengan tegas mendengar apa yang ditanyakan oleh permaisuri.
Sementara itu Permaisuri pada saat ini segera kembali berkata bahwa dirinya ingat Raja Iblis Tian Ge memiliki keterampilan bertarung yang disebut dengan cahaya gajah Iblis Tian He. Meskipun teknik ini tidak berada di tingkat kuno tetapi teknik ini cukup menarik. Keterampilan bertarung ini dapat dikatakan sebagai salah satu keterampilan unik yang diciptakan oleh Raja Iblis Tian He. Keterampilan ini bisa mengubah sosok Tian He berubah menjadi gajah raksasa. Dengan kekuatan fisik Xiaoyan yang bagus ini merupakan teknik yang sejalan dengan gaya bertarung Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat alisnya, karena Permaisuri telah berbicara seperti ini hal tersebut berarti bahwa keterampilan bertarung ini memang patut dipuji. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata tetapi ada begitu banyak monumen batu di sini. Xiaoyan juga tidak tahu di manakah keterampilan bertarung yang disebutkan oleh Yuan Er berada. Permaisuri berkata dengan ringan bahwa itu merupakan hal yang gampang dan Xiaoyan hanya perlu menunggu Permaisuri bertanya langsung kepadanya. Begitu Tai King dan Senju mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri mata mereka menunjukkan ekspresi yang dipenuhi dengan penasaran. Mereka ingin melihat apakah Permaisuri bisa bertanya langsung kepada Raja Iblis Tian He. Raja Iblis Tian He telah mati dan bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Bagaimana mungkin Permaisuri bisa bertanya kepada orang yang telah mati? Mereka berpikir mungkinkah hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode rahasia? Keduanya pada saat ini dengan fokus memandang ke arah Permaisuri sementara Permaisuri menghela nafas. Permaisuri pada akhirnya lanjut berkata di manakah keterampilan bertarung rahasia Tian He diletakkan? Suaminya pada saat ini ingin mempelajarinya dan dirinya bisa membawanya ke sini. Baik Tai King dan Senju pada saat ini seketika terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Permaisuri. Mereka awalnya mengira bahwa akan ada metode rahasia yang dikeluarkan oleh Permaisuri. Namun dirinya tidak menyangka bahwa Permaisuri benar-benar langsung bertanya seperti bertanya kepada sosok manusia hidup. Namun ketidakpercayaan mereka pada akhirnya terbukti karena setelah pertanyaan Permaisuri ini terdengar, mereka bisa mendengar adanya suara gemuruh dari kejauhan. Cahaya merah pada saat ini segera terjatuh dari langit dan sebuah menara emas muncul. Monumen batu pada saat ini benar-benar muncul di antara ratusan monumen batu lainnya. Warnanya juga terlihat berbeda dengan monumen batu yang berada di sekitar. Jelas bahwa bahan dari monumen ini juga benar-benar berbeda dengan monumen batu di sekitar. Sosok-sosok yang berada di sekitar juga pada saat ini terkejut dan seketika menoleh menatap tajam ke arah monumen yang baru saja muncul. Semua orang seketika menyadari bahwa monumen ini sepertinya tidaklah sederhana. Banyak tatapan rakus di mata semua orang dan pada saat ini banyak sosok yang mulai bergegas. Mereka yang memiliki mata cepat dan tangan cepat adalah yang pertama bergerak dan bergegas pergi. Namun saat beberapa orang mendekati monumen tersebut kekuatan tidak terlihat melonjak keluar dari monumen batu dan menjauhkan orang-orang yang mendekat. Energi serta darah mereka melonjak selama penembakan dan seteguk besar darah keluar dari mulut masing-masing. Orang-orang ini seketika menstabilkan tubuh mereka dan bola mata mereka segera ditutupi dengan mata merah. Mereka juga seketika menyadari bahwa monumen ini pasti merupakan keterampilan atau teknik bertarung yang kuat dari Raja Iblis Tian He. Banyak sosok pada saat ini mulai bersila dan memperhatikan monumen batu di hadapan mereka. Banyak perbincangan pada akhirnya segera terjadi di antara mereka. Mereka meyakini bahwa ini adalah warisan tertinggi dari Raja Iblis Tian He. Dengan begitu maka sangat wajar bagi mereka karena mereka kesulitan untuk mendekati monumen tersebut. Mereka juga bertanya-tanya apakah mereka pada saat ini masih belum memenuhi syarat, ataukah mungkin pil ajaib dan pola ajaib mereka masih tidak cukup. Semua orang pada saat ini mulai berspekulasi menatap ke arah tablet batu emas yang tidak jauh berada di hadapan mereka. Mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa mendekat dan semuanya di luar jangkauan mereka.
Mereka juga pada akhirnya menumbuhkan rasa ingin tahu yang sangat ekstrim ketika menatap ke arah monumen tersebut. Senju dan Taiking juga pada saat ini tercengang begitu mereka melihat tablet batu emas. Sungguh sulit dipercaya karena permaisuri benar-benar melakukan pertanyaan secara langsung sebelumnya. Mata Taiking juga pada saat ini menjadi rumit bersamaan dengan sosoknya yang menerima pesan dari Yu Qing. Sementara itu di sisi lain permaisuri pada saat ini segera mengajak Xiao Yan untuk maju. Permaisuri tersenyum manis dan lanjut berkata bahwa Xiao Yan bisa mencobanya. Xiao Yan pada saat ini memandangi tablet batu emas dengan puluhan sosok yang berkumpul di sekitar Xiao Yan. Jika Xiao Yan ingin mendekati tablet tersebut maka Xiao Yan pada saat ini harus menerobos kerumunan. Namun jika Xiao Yan melintas sekarang Xiao Yan pasti akan menjadi ocehan dari publik. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bagaimana jika, tanpa menyelesaikan perkataannya Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Senju. Senju segera mengerti apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Senju segera melangkah maju dan berteriak agar semua orang minggir. Semua orang seketika menoleh menatap ke arah Senju yang bertubuh kekar yang melangkah maju. Mereka pada saat ini menyingkir dan bertanya-tanya mungkinkah Senju pada saat ini ingin mencoba keberuntungannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengikuti pergerakan dari Senju dari belakang. Di antara belasan sosok yang berada di sekitar ada juga aura agung yang berkuasa di tempat ini. Mereka semua menatap ke arah Senju dengan mata marah dan mereka semua pada saat ini memiliki permusuhan. Sementara itu Senju pada saat ini dengan penuh percaya diri masih terus melangkah maju mengajak Xiao Yan. Begitu mendekat Senju pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan berkata kepada Xiao Yan bahwa semuanya telah siap. Dengan begitu maka Tuan pada saat ini bisa mencoba memulainya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Senju dan merasakan kekuatan dari Xiao Yan, semua orang pada saat ini tentu saja terkejut. Kerumunan pada saat ini kembali mengejek ketika bertanya mungkinkah orang ini adalah Dogat. Banyak di antara para kerumunan yang juga memiliki kekuatan di tingkat Dogat. Mereka tampaknya adalah kelompok yang dipimpin oleh salah satu tingkat keabadian. Mereka pada saat ini meledek dan bertanya-tanya mungkinkah Xiao Yan benar-benar akan mencobanya. Selain itu yang mengejutkan mereka adalah bahwa Senju yang merupakan langkah ketiga keabadian benar-benar menangkupkan tangannya. Mereka seketika menganggukkan kepala dan berpikir ternyata bocah Dogat ini adalah bos dari Senju. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah pagoda dan Xiao Yan masih terlihat terdiam. Seiring dengan berjalannya waktu Xiao Yan masih belum mengambil tindakan apapun. Sosok-sosok yang berada di samping juga pada saat ini menjadi semakin penasaran dan benar-benar geram. Salah seorang di antara mereka bergumam bahwa mereka bahkan tidak bisa mendekat. Oleh karena itu bagaimana mungkin Dogat akan bisa melakukan hal tersebut? Salah seorang lainnya menganggukkan kepala dan berkata bahwa dirinya ingin melihat trik apa yang akan mereka mainkan. Jika mereka terpental setelah beberapa saat maka dirinya akan menghabisi keduanya. Mendengar hal tersebut Senju pada saat ini sedikit mengangkat kepalanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini pada akhirnya segera mulai mengambil langkah maju. Begitu Xiao Yan berjarak kisaran 5 meter Xiao Yan duduk bersila di depan tablet batu emas. Xiao Yan perlahan menutup matanya dan melihat hal tersebut. Puluhan sosok pada saat ini seketika terdiam sesaat. Keheningan di sekitar benar-benar sangat sunyi bahkan tidak ada suara nafas sama sekali. Sesaat kemudian salah seorang di antara kerumunan memutuskan untuk kembali melesat. Namun setelah sosoknya berada dalam jarak dekat sosoknya pada saat ini terlempar mundur. Banyak sosok juga kembali tercengang melihat apa yang baru saja terjadi. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini mendekat dan berhasil duduk di hadapan dari monumen batu, semua orang pada saat ini mendesis dingin dan sedikit mundur. Mereka secara tidak langsung seketika menyadari bahwa mereka tampaknya benar-benar tidak lagi memiliki kesempatan.
Senju juga pada saat ini segera berteriak kepada semua orang mengapa mereka masih berada di tempat ini. Jika mereka tidak mengambil warisan yang berada di sekitar maka mereka benar-benar akan dirugikan. Pada akhirnya banyak sosok yang pada saat ini memutuskan untuk menyerah dan mundur. Namun ada juga beberapa sosok yang pada saat ini sedikit mundur tetapi masih belum menyerah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritualnya yang langsung ditembuskan ke dalam tablet batu. Sesaat kemudian gelombang energi iblis mulai mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Sebuah suara juga pada saat ini segera bergema di telinga Xiao Yan ketika memberikan penjelasan. Suara tersebut berkata bahwa gambar cahaya iblis Tianhe yang satu adalah bayangan, yang kedua adalah kenyataan, dan yang ketiga adalah kebenaran. Jika Xiao Yan dapat dengan jelas memahami bahwa ketiganya adalah kebenaran, maka dirinya akan mengajari Xiao Yan keterampilan rahasia kedua. Sesaat setelah itu informasi yang agung pada saat ini segera mengalir masuk ke dalam pikiran Xiao Yan. Xiao Yan melihat banyak ilusi dalam kehampaan. Xiao Yan juga melihat bayangan iblis besar berukuran puluhan ribu meter yang menabrak bintang. Saat berikutnya bintang-bintang pun meledak dan Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba membuka matanya. Energi iblis di tubuh Xiao Yan melonjak dengan liar dan Xiao Yan segera menggunakan jantung api untuk menekannya. Xiao Yan pada saat ini juga segera menstabilkan pikirannya. Xiao Yan juga tidak langsung terbangun dan Xiao Yan pada saat ini masih fokus. Xiao Yan memutuskan untuk membawa masuk wasiat atau harta karun ini ke dalam pagoda pemurnian. Xiao Yan berpikir bahwa untuk memahami keterampilan bertarung seperti ini sesungguhnya hanyalah masalah waktu dengan bakat Xiao Yan. Namun waktu Xiao Yan pada saat ini sangat singkat. Dengan begitu maka cara tercepat untuk membuat Xiao Yan mahir adalah dengan menggunakan mimpi kehampaan dan gerbang pertempuran sebenarnya di pagoda pemurnian. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini duduk bersila selama berhari-hari. Pada akhirnya Xiao Yan segera perlahan membuka matanya dan Xiao Yan menghembuskan nafas putih panjang. Xiao Yan juga lanjut bergumam bahwa Xiao Yan telah memahami dengan jelas cahaya gajah iblis Tianhe. Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiao Yan, permaisuri pada saat ini tampak tidak terkejut. Bagaimanapun Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, tampak tidak mengherankan jika Xiao Yan memiliki pemahaman seperti itu. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera merapihkan jubahnya dan Xiao Yan bersiap untuk pergi. Namun bersama dengan hal tersebut serangkaian mata penuh dengan rasa tamak tertuju kepada Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri dan Xiao Yan tidak memperhatikan tatapan dari mata-mata ini. Xiao Yan tampak acuh tidak acuh dan dengan lembut segera berkata bahwa mereka harus segera pergi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, banyak sosok pada saat ini menyipitkan matanya memandang ke arah kelompok Xiao Yan. Ada banyak sosok yang berada di tempat ini dan meskipun tidak semuanya berada di tingkat keabadian, meskipun ada juga kekuatan di tingkat dogat, tetapi dengan jumlah yang sangat banyak hal tersebut tentu akan sangat merepotkan. Begitu Xiao Yan pada saat ini mengambil langkah untuk melesat, pada akhirnya banyak sosok langsung menghentikan Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera bertanya apakah dirinya ingin mengambil warisan di tempat ini. Salah orang lainnya dengan mata merah segera berteriak kepada Xiao Yan agar dirinya menyerahkan warisannya di sini. Jika tidak maka dirinya pasti tidak akan bisa pergi hari ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tampak terlihat acuh tak acuh. Xiao Yan masih terlihat tampak tenang dan lanjut berbicara dengan lembut. Bagaimana jika Xiao Yan benar-benar harus pergi dari tempat ini hari ini karena saat ini sudah dipanggil oleh Bude Yanti?